Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan mencoba membahas sensasi panic attack gitu teman-teman. Kenapa sih membahas tentang panic attack teman-teman? Karena di kolom komentar itu banyak sekali yang bertanya teman-temannya, Bang mengalami panic attack apa enggak? Ya, Bang gimana sih cara menangani panic attack? Dan Bang kenapa sih kita itu mengalami panic attack? Nah teman-temannya, di season kali ini saya akan coba menerangkannya teman-teman. Tetapi sebelum dimulai teman-teman perlu digarisbawahi, saya itu bukan dokter, saya itu bukan tenaga medis teman-teman. Saya juga bukan ahli hipnoterapi teman-teman ya. Jadi di sini saya share tentang pengalaman saya saja teman-teman ya, saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, buat teman-teman yang mau yang penasaran apa sih penyebabnya dan gimana cara menanganinya, apakah saya juga pernah mengalami panic attack, simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian itu paham, agar kalian itu mengerti. Jika kalian mengerti dan paham, kalian itu akan mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan minimal kalian itu tidak cemas gitu teman-teman, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian gitu teman-teman. Nah, buat kalian juga yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu cek dulu video-video saya teman-teman ya. Kalian bisa cek dulu video-video saya dan silahkan ditonton, dipahami teman-teman. Karena itu saya itu sudah banyak share tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat kalian juga yang belum subscribe videonya gitu teman-teman, tolong di subscribe teman-teman. Subscribe itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe di bawah video ini. Dan buat kalian juga yang belum follow atau ikuti akunnya, silahkan klik tombol ikuti di atas video ini ataupun di bawah video ini teman-teman. Nah jangan lupa juga teman-teman ya, di like dan di share juga teman-teman, dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian itu mendapat pemberitahuan jika saya tuh upload video baru. Karena saya akan terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-teman. Dengan tujuan teman-teman, mudah-mudahan saja video saya ini bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Mudah-mudahan saja bisa menjadi motivasi kalian ya teman-teman, bahwa oh Bang Adim saja juga bisa sembuh, bisa sehat kembali, bisa normal kembali dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Semoga saja bisa memotivasi kalian. Nah teman-teman ya, lanjut lagi ke pembahasannya teman-teman. Iklannya udah dulu. Oke, jadi untuk mengatasi panic attack apakah saya pernah mengalami panic attack? Saya di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, sebelum memahami sensasi-sensasinya teman-teman, itu saya juga sering mengalami panic attack gitu teman-teman ya. Sering juga mengalami cemas, panic attack. Karena panic attack itu subhanallah teman-teman ya, rasanya sensasinya tidak nyaman ya teman-teman. Banyak banget kalau misalkan kita sudah mengalami awal-awal panic attack itu, sebenarnya satu sensasinya teman-teman. Mungkin ya ini pengalaman saya teman-teman. Saya itu di bagian dada teman-teman dulu, di bagian perut, terus naik ke bagian dada, terus naik lagi ke bagian kepala. Nah teman-teman, di situ yang awal-awalnya bagian dadanya itu panas, sakit gitu teman-teman, terus naik lagi ke bagian kepala, kelayangan, mata buram gak jelas, terus tubuh itu lemes gitu teman-teman. Nah semakin itu tuh selalu berasumsi dengan penyakit yang lain gitu teman-teman. Nah kalau kita misalkan berasumsi ke penyakit yang lain, penyakit yang berbahaya, asam lambung kita itu semakin tidak normal, dan panik itu makin tambah panik gitu teman-teman, makin tambah panik, makin cemas, terus sensasinya makin banyak gitu teman-teman, seperti berasa nggak lemas, nggak ada tulang gitu teman. Itu juga saya alami gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita tidak paham dengan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, otomatis kita itu akan makin cemas, otomatis adalah yang namanya panic attack gitu teman. Jadi kita tuh makin cemas, makin panik ya, karena kita tuh berasumsinya bahwa kita tuh akan hari ini gitu teman. Karena sensasinya ya seperti itu ya, sensasinya itu sesuatu yang baru bagi kita gitu teman. Itu saya sebelum memahami dari gangguan asam lambung itu, sensasinya belum memahami gitu teman. Nah jadi setelah saya memahami sensasi dari gangguan asam lambung ya, semakin kesininya ya alhamdulillah teman-teman, setelah bisa memahaminya bahwa inilah sensasi-sensasi gangguan asam lambung gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah saya itu membaik dan sehat kembali teman-teman ya. Jadi Yang pertamanya teman-teman, kenapa sih kita bisa mengalami panic attack? Yaitu yang pertamanya memang dari sensasi.
Terus yang keduanya kita itu tidak yang keduanya itu tidak mengetahui sensasi asam lambung, bahwa inilah sensasi asam lambung, itu kita tuh tidak tahu gitu teman, karena sesuatu ataupun sensasi yang baru di tubuh kita. Nah itu yang membuat panic attack gitu teman-teman. Nah terus gimana cara menanganinya bang? Cara menangani panic attack menurut saya, ini pengalaman saya teman-teman. Yang pertama, kalian tenangkan dulu hati dan pikiran kalian. Kalian rileks. Yang pertama, kalian duduk rileks seperti ini untuk menangani sensasi ya, untuk menangani panic attack. Yang pertama, kalian tenangkan hati dan pikiran kalian. Kalian duduk rileks seperti ini, duduk rileks. Tenangkan hati dan pikiran kalian. Kalian tarik napas pelan-pelan, tarik napas dalam-dalam, panjang-panjang, buang pelan-pelan gitu teman-teman. Nah, kalian tenangkan. Kalian yakin saja teman-teman, kalian yakin saja inilah kalau misalkan kalian sudah didiagnosa oleh dokter ya teman-teman, kalian harus mencari tahu, kalian harus mengetahui dulu gini teman-teman ya, kalian harus mengetahui dulu diagnosa dokter. Kalau kalian itu cuma didiagnosa dokternya GERD, gangguan asam lambung, dispepsia, gastritis, tukak lambung, ataupun gangguan cerna, sudah kalian yakini saja bahwa inilah gangguan dari gangguan yang kalian rasakan gitu teman-teman. Yang kalian rasakan ini adalah gangguan-gangguan rumahan saja teman-teman. Jadi kalian yakin dulu dengan diagnosa dokter. Kalian yakin saja dengan diagnosa dokter gitu teman-teman. Inilah sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung gitu teman. Karena untuk dispepsia, GERD, terus tukak lambung, gastritis itu juga bagian dari gangguan asam lambung gitu teman-teman. Itu bagian dampak-dampak juga dari gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Kalian yakin saja dengan diagnosa dokter bahwa inilah sensasi dari gangguan asam lambung gitu teman-teman. Agar kalian tidak panik gitu teman-teman, agar kalian tidak cemas gitu. Minimal ya, ini yang saya rasakan, minimal kalian itu tidak panik gitu teman-teman. Kalian itu minimal kalian itu tidak terlalu cemas kalian itu berkurang gitu teman-teman. Kalian yakin saja dengan diagnosa dokter seperti itu. Kalian itu inilah sensasi gangguan asam lambung. Yakin saja gitu teman-teman ya. Kalian yakin saja ini adalah sensasi dari gangguan asam lambung. Kalian rileks, tenangkan hati dan pikiran tenangkan hati dan pikiran kalian gitu teman-teman. Toh kalian kemarin juga kalian mengalami panic attack, itu kalian tidak apa-apa gitu teman-teman. Itu kalian masih baik-baik saja. Toh dari dulu, kalau misalkan ada yang beberapa tahun ya, ataupun beberapa bulan gitu teman-teman mengalami panic attack-nya gitu teman-teman. Soalnya saya juga dulu lama teman-teman ya mengalami panic attack itu beberapa kali gitu teman-teman. Kalian yakin saja, kemarin saja saya itu mengalami panic attack, dan sampai hari ini itu masih baik-baik saja gitu teman-teman. Kalian yakin saja seperti itu. Nah, kalian tenangkan diri kalian, rileks, alihkan pemikiran-pemikiran tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-teman. Alihkan pemikiran-pemikiran yang negatif teman-teman, seperti pemikiran mau itu dialihkan saja teman-teman. Kalian usahakan hindari pemikiran seperti itu. Kalian tenangkan diri kalian itu akan baik-baik saja. Agar kalian tidak panik, agar kalian itu tidak cemas teman-teman. Kalian itu akan baik-baik saja. Terus bantu dengan minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Kenapa sih harus minum air hangat pelan-pelan ya? Karena orang panik, biasanya orang cemas itu harus biasanya juga dikasih minum gitu teman-teman ya, diberi minum ya teman-teman, minum air putih. Nah, ini tujuannya untuk air hangat ini apa sih bang? Nah, tujuan air hangat ini teman-teman biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, asetitis. Jadi untuk tidak ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD teman-teman, biasanya asam lambungnya itu naik ke bagian kerongkongan teman-teman ya. Kalau misalkan di bagian dada panas itu adalah sensasi dari asam lambung yang naik ke bagian kerongkongan. Kenapa sih asam lambung itu bisa naik ke bagian kerongkongan? Nah, jadi asam lambungnya itu mungkin kapasitasnya yang bertambah gitu teman-teman ya. Atau mungkin pH-nya ataupun keasamannya yang bertambah gitu teman-teman. Terus menghasilkan gelembung-gelembung gas di bagian lambungnya teman-teman. Terus karena gasnya makin banyak, akhirnya naik ke bagian kerongkongan gitu teman-teman, naik ke bagian esofagus gitu teman-teman. Nah, kenapa sih bisa naik ke bagian kerongkongan? Karena esofagusnya terganggu gitu teman-teman ya. Karena di ulu hati ini yang sering sering bertanya sakit di bagian ulu hati, nggak nyaman, terus rasa mengganjal. Ini sebenarnya gasnya ya teman-teman, gas itu dari lambung itu naik ke bagian di sini ulu hati. Di bagian ulu hati ini ada yang namanya
esofagus, teman-teman ya. Esofagus itu sejenis pintu, teman-teman, sejenis pintu pembatas antara kerongkongan dan lambung gitu, teman-teman. Nah, kenapa asam lambungnya bisa naik ke bagian kerongkongan, kerongkongan di bagian dada? Kenapa bisa naik ke bagian kerongkongan? Itu karena esofagusnya melemah ya, otot esofagusnya itu melemah, teman-teman. Nah, otot esofagus melemah ini apakah berbahaya, Bang? Tidak, teman-teman ya. Jangan panik, jangan khawatir ya, jangan cemas. Otot esofagus yang melemah itu tidak berbahaya, nanti juga akan membaik dengan sendirinya. Ya, kenapa Abang yakin seperti itu? Ya karena saya mengalaminya gitu, teman-teman ya. Saya juga mengalaminya sering naik ke bagian dada asam lambungnya gitu, teman. Nah, jadi esofagusnya yang melemah mungkin terbuka, esofagusnya itu terbuka sedikit, teman-teman. Terus asam lambungnya naik ke bagian kerongkongan. Nah, kalau misalkan asam lambung naik ke bagian kerongkongan, otomatis yang namanya asam lambung itu karena yang namanya asam lambung itu sifatnya korosit, teman-teman, asam korosit tajam. Nah, jadi kalau misalkan naik ke bagian kerongkongan ya, kerongkongan itu kan tidak terbiasa dengan yang namanya asam lambung gitu, teman-teman. Karena yang mampu menahan asam lambung itu ya lambungnya sendiri gitu, teman-teman, bukan organ yang lain. Kalau misalkan organ yang lain terkena terkena asam lambung ya pasti akan menimbulkan sensasi-sensasi ya seperti kerongkongan. Kenapa sih kerongkongan itu bisa yang terkenanya itu kerongkongan, tapi ya yang lainnya itu dada itu menjadi panas ya, karena di bagian dada ini kan kerongkongan, dan kerongkongan itu ya mungkin ada otot-otot, teman-teman, atau saraf-saraf di bagian dada yang berhubungan dengan kerongkongan ya, akhirnya mereka si ototnya ini merespon gitu, temannya. Jadi si otot-ototnya ini merespon, si saraf-sarafnya ini merespon ke bagian saraf-sarafnya gitu, teman-teman, akhirnya menjadi panas di bagian dada, yang itu yang kita biasanya beransumsinya jantung ataupun paru-paru gitu, teman, ataupun liver gitu biasanya ya, teman-teman. Ini pengalaman saya, teman-teman, waktu mengalami panas di bagian dada sakit itu, saya itu beransumsinya saya itu jantung, kena serangan jantung ataupun kena gangguan liver ya, penyakit liver ataupun gangguan paru-paru gitu, teman-teman. Ini asumsi saya dulu seperti itu, karena ya memang sensasi di bagian dada itu sangat membuat cemas, panik, teman-teman ya, takutnya jantung, takutnya dada, soalnya ke bagian pernapasan juga itu terganggu gitu, teman-teman. Dulu saya juga bagian napas itu pendek gitu, teman. Saya itu juga dulu bernapas itu pendek, terus jantungnya dudak gak jelas gitu, teman-teman. Ya itu makin menambah kita panik, makin menambah kita cemas. Nah, kalau misalkan kita panik, kalau misalkan kita cemas, sensasi yang lainnya itu muncul makin banyak gitu, teman-teman. Makin tinggi juga kapasitas sensasinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ingin menangani rasa panic attack, sensasi panic attack, kalian itu harus cari tahu dulu penyebabnya gitu, teman. Kalau misalkan penyebabnya biasanya, ini sepengalaman saya, biasanya itu sensasi yang belum kita ketahui gitu, teman-teman ya, belum kita pahami ya, teman-teman. Kita itu belum memahami sensasi asam lambungnya, akhirnya ya kitanya panik ya. Kalau misalkan ada sensasi, akhirnya kita panik gitu, teman. Kita cemas karena kita takutnya ini penyakit yang berbahaya, takutnya penyakit ini bisa membuat saya gitu, teman-teman. Itu sepengalaman saya. Nah, untuk menangani panik attack ya seperti itu, teman-teman. Kalian yakin dengan diagnosa dokter bahwa inilah sensasi gangguan asam lambung gitu, teman-teman. Inilah sensasi dari GERD, inilah sensasi dari dispepsia misalkan gitu, teman-teman. Jadi kalian yakin saja, seperti misalkan sensasi dari tukak lambung ataupun yang lainnya ya, teman-teman, itu semua adalah itu semua gangguan asam lambung, dampak dari gangguan asam lambung gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa menangani asam lambungnya, itu sensasi-sensasi yang lainnya juga akan reda, akan membaik, akan sembuh gitu, teman-teman. Gimana cara menangani gangguan asam lambung ya? Kalian cek video-video saya yang terdahulu, teman-teman. Jalankan metodenya gitu, teman-teman ya. Nah, jadi menurut saya, teman-teman, panic attack itu asalnya dari sensasi. Yang keduanya, kita itu belum memahami sensasi-sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Jadi hasilnya ya itu panic attack, teman-teman ya. Rasa cemas, rasa takut, teman-teman, itulah hasil dari pola pikir kita, teman-teman. Jadi kalian harus membenahi pola pikirnya juga, teman-teman. Jadi kalian yakin saja, kalian tenangkan diri saja gitu, teman. Nah, itu untuk panic attack, teman-teman. Untuk mengatasi panic attack itu yang saya lakukan seperti itu.
Jadi ya kalian yakin, tenangkan diri kalian, terus bantu minum air hangat pelan-pelan gitu teman. Kalian yakin saja dengan diagnosa dokter, karena dokter itu pintar teman-teman ya. Kalau kalian itu sudah diagnosanya asam lambung, GERD, ya sudah, kalian jangan pernah mencari-cari penyakit yang lain. Kalian yakin saja dengan diagnosa dokter, dan kalian jalankan saja metode-metodenya teman-teman ya. Nah, jadi itu saja teman-teman ya untuk sensasi panic attack. Saya yang bertanya kepada saya pernah mengalami panic attack? Pernah teman-teman, sering dulu sebelum saya memahami gangguan asam lambung GERD ulcerative episematis, saya itu sering mengalami panic attack gitu teman-teman. Dan cara menanganinya ya seperti tadi teman-teman, cara saya menangani panic attack, saya itu meyakinkan diri saya bahwa semua ini akan terlewati teman-teman, terus bantu minum air hangat pelan-pelan. Bisa juga kalian pakai gula air hangatnya teman-teman ya, bisa juga minum air hangatnya pakai gula sekitar 2 sendok ya, pokoknya manis-manis jambu lah ya teman-teman. Jadi minum air hangat pakai gula gitu teman-teman, karena gula itu tujuannya untuk apa ya, untuk kalau misalkan orang yang terkena cemas itu kan biasanya panik itu lemas teman-teman. Pengalaman saya itu lemas karena energinya habis gitu teman. Nah, air gula ini bisa diserap dengan cepat oleh tubuh kita gitu teman-teman ya. Pernah juga gitu teman, pernah juga saya itu mengalami panic attack itu secara tiba-tiba teman-teman ya. Sedang duduk terus tiba-tiba perasaan kita itu nggak enak, seperti deg ser gitu di dalam tubuh kita tuh, perasaan pokoknya aneh ya teman-teman. Dan tiba-tiba itu deg ser. Nah teman-teman, saya juga mengalami seperti itu, dan mengalami sensasi seperti itu, terus datang timbul lagi teman-teman, hadir lagi yang namanya panic attack. Nah teman-teman, kenapa? Karena dulu saya belum paham sensasi apa sih yang seperti itu. Nah, setelah saya memahami sensasi seperti itu adalah penurunan gula darah teman-teman ya. Kita tuh lemes ya teman-teman, misalkan kita tuh langsung berasa lemes. Nah, itu adalah penurunan gula darah teman-teman ya. Seperti menurut informasi yang saya dapatkan juga gitu teman-teman, itu adalah sensasi gula darah yang sedang turun. Jadi cara menanganinya ya sama seperti tadi teman-teman. Kalian tenangkan hati dan pikiran kalian. Terus jangan pernah berasumsi bahwa itu adalah penyakit yang berbahaya. Jangan berasumsi itu hal yang berbahaya. Yakin saja itu adalah sensasi, itu termasuk sensasi gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Itu sebenarnya gula darah kalian sedang turun. Jadi tangani saja dengan minum air hangat pelan-pelan. Bisa dicampur gula juga, karena kalau misalkan sensasinya seperti itu biasanya harus dicampur dengan gula air hangatnya dicampur dengan gula gitu teman-teman ya. Manis-manis jambu supaya gula darah kalian itu naik lagi gitu teman-teman. Karena untuk penurunan gula darah sebenarnya hal yang wajar teman-teman ya. Penurunan gula darah itu sangat yang wajar ya. Karena gula darah itu naik turun setiap menit, mungkin setiap detik ya teman-teman. Karena jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ulcerative episematis teman-teman, orang-orang yang normal juga mengalami penurunan gula darah. Cuman bedanya teman-teman ya, mereka itu tidak sensitif ya teman-teman. Jadi mereka itu perasaannya tidak sensitif, tubuhnya tidak sensitif karena tidak ada trauma di tubuh mereka. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ulcerative episematis, kenapa sih penurunan gula darah itu sangat kita rasakan teman-teman? Karena tubuh kita itu sensitif gitu teman-teman. Tubuh kita itu sensitif, dari perasaannya sensitif, dari pemikirannya sensitif, dari pendengarannya sensitif, dari penglihatannya juga sensitif gitu teman-teman. Semua anggota tubuh kita itu mengalami sensitif. Kenapa bang anggota tubuh kita itu menjadi sensitif? Karena di tubuh kita itu ada trauma teman-teman. Karena di diri kita itu ada trauma. Trauma tentang apa? Tentang di awal-awal terkena gangguan asam lambung GERD ulcerative episematis, itu sensasinya kalian harus tahu sendiri ya teman-teman. Sensasinya kalian tahu sendiri, subhanallah ya. Jadi kita itu selalu berasumsi bahwa yang kita rasakan ini akan membuat kita meninggal gitu teman-teman. Nah, jadi akhirnya ada trauma ya di tubuh kita, ada trauma. Sensasi sedikit saja kita itu selalu merasa-rasa. Sensasi sedikit saja kita selalu beranggapan bahwa ini hal yang berbahaya. Sensasi sedikit saja kita itu selalu menganggap bahwa ini akan membuat kita gitu teman-teman. Karena saking sensitifnya tubuh kita, terus tubuh kita itu waspada, ya akhirnya tubuh kita sensitif. Apapun yang kita rasakan itu jadi pemikiran yang sangat pemikiran yang sangat jauh gitu teman-teman. Karena di tubuh kita itu karena di pikiran itu tuh ada trauma gitu teman-teman. Jadi untuk menanganinya ya kalian jalankan saja metode 3P.
terus sering melakukan olahraga ringan, berjemur di pagi hari, jalan-jalan ya teman-teman, itu bisa mempercepat pemulihan dari gangguan asam lambung GERD ulcerative rheumatis. Ini pengalaman saya juga seperti itu teman-teman. Dan kenapa juga sampai sekarang saya itu membuat video itu jarang sekali di rumah, seperti di kebun, di persawahan teman-teman. Ini apa ya, yang pertama ini manfaatnya banyak untuk saya, dan kedua ini untuk memotivasi kalian juga teman-temannya. Semoga kalian itu termotivasi dengan video-video saya yang ada selalu ada di membuat videonya itu di bagian di perkebunan, persawahan teman-teman. Ini untuk memotivasi kalian yang belum bisa jalan-jalan, belum bisa kemana-mana, yang belum bisa menikmati pemandangan seperti ini gitu teman. Dan mungkin di tempat kalian itu tidak ada pemandangan seperti ini, untuk tujuannya untuk memotivasi kalian juga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi menurut saya dan sepengalaman saya, panic attack itu bahwa sensasi panic attack itu awalnya dari sensasi yang kalian rasakan, dan keduanya kalian itu tidak memahami ya, tidak memahami gangguan asam lambung. Yang ketiganya kalian itu apa ya, tidak bisa menerima teman-teman ya, tidak bisa menerima, dan kalian itu ketakutan teman-teman ya. Nah terus menanganinya bagaimana ya? Menanganinya seperti itu teman-teman ya, kalian harus menenangkan diri kalian, dan dibantu dengan minum air hangat pelan-pelan, bisa pakai gula juga gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu saja teman-teman pembahasannya teman-temannya. Saya sudah agak panas teman-teman ya di saung nih sekitar jam berapa ini ya, ada sekitar jam 11 teman-teman. Oke teman-teman ya, saya akhiri saja teman-teman videonya. Tapi sebelum saya akhiri teman-teman, saya akan selalu mendoakan kepada kalian teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD ulcerative rheumatis. Semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya, semoga kalian itu cepat pulih teman-temannya, semoga kalian itu cepat sembuh total ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman doakan saya teman-teman ya, agar saya itu tetap ceria, tetap sehat ya teman-teman, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD ulcerative rheumatis. Semoga video ini bisa memotivasi kalian ya teman-teman untuk tetap bangkit ya, untuk tetap bangkit, tetap semangat untuk menuju kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD ulcerative rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.